وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus menerus tercurah dan dilimpahkan kepada kita semua, yang harganya sangat mahal, yang kalau dihitung-hitung jamaah sekalian masih jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan pada kita daripada dunia dan seisinya. Kemudian kalau mau dihargai dengan apapun maka tidak akan bisa, sekali lagi dihitung-hitung kita juga tidak akan mampu. Jadi betapa banyak jemaah sekalian nikmat yang Allah berikan pada kita, dan semua itu dalam rangka agar Allah melihat apa sih perbuatan kita, apa sih yang kita kerjakan selama hidup di dunia jemaah sekalian. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan pada keluarga, istri-istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi yang setia di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita semua ikhlaskan niat kita, luruskan hati kita untuk sejenak thalabul ilmi berkenaan dengan masalah sujud sahwi, berkenaan dengan ibadah kita yang paling mulia yaitu sholat. Jadi jamaah sekalian, langsung kita bahas. Poin yang pertama adalah definisi sujud sahwi. Ya. Definisi sujud sahwi jamaah sekalian. Sahwi itu maknanya secara bahasa atau sahwu, itu maknanya adalah lupa dan lalai. Jadi sahwu atau sahwi itu menurut bahasa maknanya adalah melupakan sesuatu atau lalai darinya. Ya udah nggak inget Pak, itu disebut sahwi. Kemudian secara istilah apa jamaah sekalian? Yaitu mayakunu fi akhir salati au ba'daha li jabri khalalin bitarki ma'murin bihi au fi'li ba'dhi manhiyyin anhu duna ta'ammudin wa hiya targhimun lisyaitan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, definisi sujud sahwi secara istilah, secara istilah itu maknanya adalah ya penjelasannya, definisinya menurut para ahli fikih di dalam kitab-kitab mereka. Jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat. Nah di sini ada dua Pak. Jadi sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat dalam rangka menyempurnakan kekurangan karena meninggalkan perintah dalam sholat atau melakukan larangan di dalam sholat, ya tanpa sengaja tapi Pak. Jadi meninggalkan perintah tanpa sengaja, melakukan larangan tanpa sengaja juga. Ya, maka saat itu jamaah sekalian kita disyariatkan sujud sahwi, itulah disebut sujud sahwi. Jadi dari definisi ini Pak, berarti sujud sahwi itu adanya di akhir sholat, dan itu ada di rakaat terakhir setelah tasyahud akhir, atau definisinya adalah ba'daha setelah sholat. Berarti juga ada macam sujud sahwi setelah salam Pak. Ya nanti kita akan bahas kapan sebelum salam, kapan juga setelah salam. Jadi nanti gak usah heran Bapak Ibu sekalian kalau ada orang yang sujud sahwi, misalnya imam yang salah, kemudian dia sujud sahwinya sebelum salam. Ada juga terkadang orang yang sujud sahwi itu setelah salam. Jadi begitu. Misalnya kita jadi makmum dia, ya yang salah itu imamnya. Imam memilih pendapat yang kedua, yaitu sujud sahwinya setelah salam. Ya kita ikut aja Pak. Walaupun bukan kita yang salah imam. Setelah kita salam kita nggak zikir dulu. Imam berkata, Bapak sekalian kita akan sujud sahwi karena tadi salah dalam hal ini. Udah ikut Pak. Kita ikuti, ya kita ikuti karena kita sebagai makmum dengan dia. Dan perlu diingat ya Mas sekalian, hikmah dari sujud sahwi ini adalah targhimun lisyaitan, yaitu menghinakan setan. Setan jamaah sekalian, ketika dia merasa dirinya sudah berhasil membuat manusia pikirannya kacau dalam sholat dengan manusia menambah rakaat misalnya, atau mengurangi rakaat, atau ragu-ragu terhadap rakaat gitu ya,
dia merasa kayaknya udah pede gitu, ya, sudah pede. Namun ternyata ketika sujud sahwi itu malah menghinakan dia, Pak. Karena sekali lagi berdasarkan pembahasan yang lalu, setan itu nggak suka kalau orang itu sujud, Pak. Makanya ya setan itu merasa terhina dengan adanya manusia sujud. Baik, yang berikutnya jemaah sekalian, semua ulama, poin yang berikutnya adalah tentang pensyariatannya. Semua ulama sudah sepakat jemaah sekalian akan disyariatkannya sujud sahwi bagi orang yang di dalam sholatnya itu ya mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi bagi orang yang di dalam sholatnya mengalami seperti apa yang dialami Nabi, maka dia disyariatkan sujud sahwi. Jadi secara umum para ulama itu sepakat, Pak, sujud sahwi itu ada, ya begitu ya, nggak ada beda pendapat. Nanti yang perbedaan itu adalah di dalam masalah apakah sebelum atau setelahnya, Pak. Ya itulah yang beda di kalangan ulama. Baik jemaah sekalian, tentang masalah hadis pensyariatan sujud sahwi, yang pertama ini jemaah sekalian, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbar syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan." Apabila dikumandangkan adzan jemaah sekalian, maka setan itu berpaling, lari, Pak. Lari dengan terkentut-kentut saking takutnya dengan kalimat adzan. Ya, sampai dia tidak mendengar adzan. Dia lari ke tempat manapun sejauh-jauhnya sampai enggak mendengar adzan. Ya. Fa idza qadal adzan atau fa idza qudiyal adzanu aqbala. Adzan sudah diselesaikan, maka setan kembali lagi, Pak. Dan perlu diingat setan itu pergi dan kembali itu cepat, Pak. Karena memang di antara suatu ayat itu menunjukkan bahwasanya setan itu memiliki kemampuan untuk bergerak cepat, pindah cepat, ya. Kemudian jadi ketika dia sudah selesai adzannya, maka dia kembali lagi, Pak. Fa idza thuwiba adbara. Ketika dikumandangkan iqamah, dia lari lagi, Pak, takut lagi. Fa idza qadat taswibu atau qudiyat taswibu aqbala. Iqamah sudah selesai, kembali lagi ya Mas sekalian. Ya. Jadi yakhturu bainal mar'i wa nafsihi. Setelah kembali apa yang dia lakukan? Dia menggodain, dia membisiki, membayang-bayangkan ya di dalam hatinya orang yang sholat. Yaqulu uzkur kaza lima lam yakun yazkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Jadi setan ternyata datang lagi ke masjid itu dalam rangka untuk nggodain anak Adam, ya, dengan berkata, fulan, ingatlah ini, wahai fulan, ingatlah ini. Maksudnya mengingat pada sesuatu yang dia tidak ingat sebelumnya. Sampai akhirnya seseorang nggak tahu berapa rakaat dia sudah sholat. Oh begitu, Pak. Nah, saat itu setan senang, Pak. Senang, manusia kacau sholatnya. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalisun. Apabila salah satu dari kalian tidak tahu berapa rakaat dia sudah sholat, berarti ragu-ragu, Pak, maka hendaknya dia sujud 2 kali. Berarti sujud sahwi berapa kali, Pak? 2 kali, Pak, ya. Jadi hendaknya dia sujud 2 kali dalam keadaan dia duduk. Jadi duduk, Pak, ya. Ini hadis yang pertama aja Mas sekalian. Ya, hadis yang berkenaan dengan sujud sahwi. Hadis yang kedua jemaah sekalian adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita Nabi pernah melakukan sholat atau pernah melakukan salah satu dari 2 sholat di waktu siang, baik itu zuhur atau asar. Kemudian beliau baru 2 rakaat sudah salam, Pak. Kemudian beliau setelah sholat selesai jemaah sekalian, beliau mendatangi salah satu sisi dari depan masjid, ya, salah satu area dari depan masjid. Kemudian beliau bersandaran. Kemudian orang-orang jemaah sekalian cepat-cepat pada keluar. Kemudian jemaah sekalian, ya, ada seorang sahabat Nabi yang namanya Khirbaq bin Amr yang mempunyai julukan Dzul Yadain, itu berdiri jemaah sekalian. Kemudian
Dia berkata, "Ya Rasulullah, aqsiratis salatu am nasit?" Wahai Rasulullah, apakah salatnya dikosor atau engkau yang lupa wahai Nabi? Kemudian Nabi memandang ke kanan dan ke kiri. Oh gitu ya. Setelah diingatkan begitu. Kemudian Nabi bersabda, "Madza yaqulu dzul yadain?" Ini yang dikatakan dzul yadain itu apa? Apa yang dikatakan dzul yadain ini apa nih? Dia ngomong apa nih? Kok saya dianggap mengkosor salat atau lupa? Kemudian para sahabat berkata apa? Shadaq. Dia benar wahai Nabi. Ya, dia benar. Lam tusalli illa rak'atain. Engkau belum salat melainkan 2 rakaat. Salat Anda aja baru 2 rakaat wahai Nabi. Udah akhirnya fasalla rak'atain wa sallama. Kemudian beliau melakukan salat yang 2 rakaat lagi, Pak. Ya, karena kurang 2 rakaat, beliau salat nambah 2 rakaat lagi, kemudian beliau salam. Tsumma kabbara wa sajada. Kemudian beliau bertakbir. Berarti salam dulu sini, Pak. Beliau takbir ya dan sujud. Tsumma kabbara wa rafa'ah. Kemudian beliau takbir mengangkat tangan. Jadi seperti itu ya Mas kalian. Jadi intinya kalau kita mengalami kondisi begini, Pak, imam lupa ya jumlah rakaatnya sehingga dia berapa? Ya, mengurangi rakaat, maka setelah disempurnakan sujud sahwinya adalah setelah salam. Saya ulang ya, sujud sahwinya setelah salam. Contohnya baru 3 rakaat sudah salam, baru 2 rakaat sudah salam, atau baru 1 rakaat, Pak. Ya, kayaknya kalau 1 rakaat belum, nggak mungkin. Ya, baru 1 rakaat misalnya udah salam lah, maka ya disempurnakan dulu rakaatnya. Ya, disempurnakan dulu rakaat, setelah itu salam. Nah, setelah salam masih dalam posisi duduk tasyahud, itu ya kita melakukan sujud sahwi ya. Sujud sahwi seperti biasa, 2 kali sujud sahwi, ada duduk di antara 2 sujud sahwi, bacaannya sama seperti bacaan sholat. Seperti itu ya Mas kalian. Terkadang kita juga begini, Pak. Kita masbuk sholat, masbuk rakaat ya gitu ya. Contohnya kita katakanlah masbuk 1 rakaat. Nah, ketika imam salam, harusnya kita kan menyempurnakan, Pak, naik lagi. Loh, kok ada seseorang yang ketika imam salam dia ikut salam, padahal dia harusnya menyempurnakan. Maka ketika dia ingat dia salam gitu, berarti sudah keluar dari sholat dia. Berarti sama seperti posisi Nabi ini. Nah, kalau sudah begitu sudah tinggal naik saja. Sempurnakan 1 rakaat lagi kalau tinggalnya ketinggalannya 1 rakaat. Kalau 2 rakaat tinggal sempurnakan 2 rakaat. Setelah itu salam. Setelah salam sujud sahwi 2 kali. Setelah itu salam lagi. Berarti total salamnya berapa, Pak? Total salam dalam 1 kali salat berapa? 3, Pak. Salam pertama dari rakaat yang belum lengkap. Salam kedua dari rakaat yang setelah menyempurnakan sholat. Salam yang ketiga dari sujud sahwi. Jadi habis sujud sahwi 2 kali itu salam lagi jemaah sekalian ya, seperti itu. Ini kalau nggak belajar, Pak, aneh. Bener nggak, Pak? Kalau nggak belajar begini aneh. Ya, giliran disuruh ngaji nggak ngaji. Gitu. Tapi giliran ada imam yang salah, namanya imam salah itu manusiawi, Pak. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam salah, manusiawi, nggak ada hina, nggak ada aib sama sekali seorang imam. Apalagi Nabi yang dibimbing dari wahyu bisa lupa, Pak. Itu manusiawi. Dan ternyata lupanya Nabi itu melahirkan syariat baru, Pak. Masya Allah ya. Kita yang sering lupa, ya lebih banyak lupa dibandingkan Nabi. Alhamdulillah udah ada panutannya, Pak. Tinggal ngikut aja. Namun yang dikasih panutan nggak belajar isi panutannya, sehingga ada imam yang ngikuti panutan, ngikuti Nabi sebagai panutan, dianggap aneh imam gitu ya. Ya itulah fenomena aja Mas sekalian. Ya, makanya penting ya, dalam hal ini kita beritahu pada yang lain. Tapi yang ketiga, Pak, yang ketiga, hadis yang ketiga berkenaan dengan sujud sahwi adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam An-Nasa'i dan lainnya. Dari
hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu jamaah, hadis yang lalu jamaah sekalian. Nah, kalau dalam hadis tersebut, dalam hadis ini Pak yang ketiga, ternyata Nabi sholatnya harusnya 4 rakaat, beliau baru 3 rakaat salam. Nah, ketika ditanya, ya, ketika dikatakan kepada Nabi bahwasanya Nabi sholatnya tambah lagi 1 rakaat, ya, maka saat itu beliau ya sudah tinggal nambah 1 rakaat. Beliau diingatkan, beliau nurut Pak. Akhirnya beliau nambah 1 rakaat, kemudian salam. Setelah salam beliau sujud 2 kali Pak. Setelah itu salam lagi. Jadi sama. Jadi intinya kalau kita belum selesai rakaat, belum genap rakaat kemudian sudah salam, ya kita katakan sudah keluar dari sholat. Ya tinggal berdiri lagi Pak, namanya orang lupa, seperti itu ya. Demikian. Ada lagi jamaah sekalian. Ada lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis tentang sujud sahwi itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang lain namanya Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita Nabi berdiri dari salat zuhur, padahal saat itu beliau harusnya duduk tasyahud awal jamaah sekalian. Ya, setelah duduk tasyahud awal. Jadi beliau berdiri dari 2 rakaat, harusnya duduk tasyahud awal, namun beliau berdiri. Falamma atamma sholatahu sajada sajadataini yukabbiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun qabla an yusallim. Nah, ingat ya Mas kalian, di sini kasusnya apa Pak? Nabi lupa tidak tasyahud awal. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Buhainah, ketika Nabi telah menyempurnakan sholatnya, rakaat sholatnya sudah selesai. Berarti saat itu Nabi sadar, beliau lupa sujud, lupa apa tasyahud awal gitu ya. Setelah sempurna sholatnya, setelah sampai akhir rakaatnya sudah sempurna, lalu beliau sujud sahwi dengan membaca takbir di setiap kali sujud dalam keadaan duduk sebelum beliau salam. Nah, berarti jamaah sekalian, sujud sahwi dikarenakan dia meninggalkan tasyahud awal, itu tempatnya adalah sebelum salam. Kapan jamaah sekalian? Sebelum salam, ya. Wasajadahu man-nasu ma'ahu. Orang-orang ikut juga sujud bersama Nabi, Pak. Maka nama nasya minal julus. Semuanya sujud bersama dengan Nabi karena sebagai ganti duduk yang Nabi lupakan. Walaupun imamnya yang salah, maka saat itu tetap ngikut jamaah sekalian. Ini kadang pemahaman sebagian saudara kita itu keliru. Yang salah kan imam, saya nggak salah gitu ya. Ini tidak boleh ya, harus ngikut ya mas sekalian ya, seperti itu. Jadi intinya jamaah dimuliakan oleh Allah, tentang masalah sujud sahwi ini lebih dari sekali kasus Nabi lupa. Ya sekali lagi beliau adalah manusia biasa. Nah orang seperti kita yang lupanya itu sering, itu juga wajar. Apalagi imamnya udah tua, ya atau enggak tua Pak, ya pikirannya banyak, jadi dia begitu juga kurang tepat. Harusnya pikiran-pikiran selain sholat itu ya dia tinggalkan dulu jamaah sekalian. Ya pas lagi sholat dia konsentrasi dan fokus pada sholat, khusyuk. Namun itulah manusia, tapi nggak ada aib bagi orang yang lupa, ya melainkan dia sujud sahwi saja. Ada lagi jamaah sekalian, ya. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang lain. Nabi suatu saat sholat, kemudian setelah salam dikatakan kepada Nabi, ya, ahadatsa fi sholati syai'un. Wahai Nabi, ada perkara baru dalam sholat? Apakah ada hukum baru dalam sholat, aturan baru dalam sholat? Kemudian Nabi bersabda, wa madzak? Loh, kenapa ngomong begitu? Kemudian para sahabat menjawab, shallaita kadza wa kadza. Wahai Nabi, engkau salatnya begini dan begitu. Ya, beliau ada yang kurang tepat lah karena lupa. Kemudian akhirnya beliau menatap kedua kakinya lagi. Beliau menghadap kiblat dan sujud 2 kali kemudian salam. Ya, beliau sujud 2 kali kemudian salam. Seperti itu, Pak. Beliau menatap kakinya. Jadi kalau di dalam hal ini jemaah sekalian, beliau itu tidak menambah
rakaat tapi beliau hanya sujud sahwi saja. Kemudian setelah sujud sahwi kemudian salam, beliau menghadapkan wajahnya pada kami. Beliau berkata, "Innahu law hadatsa fi sholati syai'un amba'tukum bih." Sesungguhnya seandainya ada aturan baru dalam sholat, saya akan kabarkan ke kalian. Ya, saya akan kabarkan. Ya, karena Nabi adalah orang yang amin, amanah terhadap wahyu. Walakin innama ana basyarun ansa kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakiruni. Akan tapi saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa, saya lupa seperti kalian yang lupa. Ya. Oleh karena itu ketika saya lupa maka ingatkanlah saya. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba falyutimma alaihi thumma liyasjud sajdataini. Dan ketika salah satu dari kalian ragu-ragu di dalam salatnya, maka hendaknya dia mencari yang benar. Ya, mencari yang benar. Mencari yang benar itu gimana Pak maksudnya Pak? Ya, dia berusaha untuk mengetahui mana yang benar. Apakah 3 atau 4, atau apakah 2 atau 3 gitu ya. Kayaknya yang benar 3, ya sudah gak apa-apa. Karena yang dominan itu 3, ya silahkan gak apa-apa. Ya seperti itu Pak. Misalnya dia ragu-ragu antara ini masih 2 atau sudah 3, tapi yang dominan 3 gak apa-apa Pak. Ya seperti itu. Itu kalau yang memang dominan 3. Nah apabila dia seperti itu, maka hendaknya dia mencari kebenaran, lalu sempurnakan sholatnya, kemudian sujud 2 kali. Nah seperti itu jemaah sekalian. Lupa lagi Nabi di sini, gitu ya. Ada lagi jemaah sekalian, beliau pernah di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau ternyata melakukan sholat 5 rakaat. Kalau dalam riwayat Imam Bukhari Pak, ternyata tadi itu beliau ada aturan sholat. Kenapa? Enggak ada aturan sholat. Ternyata kasusnya beliau sholatnya 5 rakaat Pak. Loh 5 rakaat Pak, banyak banget gitu ya. Sahabat Nabi ngikut aja. Ya sahabat Nabi ngikut aja Pak. Karena berdasarkan zahir dari hadis ini. Jadi kalau imam sholat 5 rakaat ngikut ya mas kalian. Ya tetap kita sebagai makmum subhanallah, subhanallah ngingetin gitu ya. Namun ketika imam merasa dirinya yang benar, ya sudah diamin aja. Imam berdiri, kita berdiri juga. Ikuti aja Pak. Ikuti walaupun salah. Itu beda ketika imam, ketika pemimpin di luar sholat beda aja mas. Jadi kalau imam walaupun saat itu salah, karena ini masalah sholat beda Pak. Jadi jangan berbeda. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Ya. Jadi sebaiknya tetap ikut. Nah, ketika imam pede habis itu salam, ya sudah ingetin saja Pak, Bapak tadi sholat 5 rakaat. Oh, gitu ya. Ya sudah, menata kaki lagi Pak. Di tempat imam lagi, menata kaki menghadap ke arah kiblat, sujud sahwi saja. Enggak ditambah Pak. Mau ditambah menjadi 6 rakaat gitu. Ya enggak ditambah, tapi harus ya duduk, ya menata duduk tasyahud. Habis itu sujud sahwi, Allahu Akbar, baca doa sujud dalam sholat, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud dalam sholat, Allahu Akbar, habis itu salam. Begitu jamaah sekalian ya, demikian. Kemudian ada lagi hadis sujud sahwi nih Pak. Ya ada hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita lihat tadi Pak ya. Ternyata yang meriwayatkan sujud sahwi Nabi itu beberapa sahabat. Berarti menunjukkan beliau itu lupanya berkali-kali, atau bersabdanya itu sering, lebih dari sekali berkenaan dengan sujud sahwi. Nabi bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana." Apabila salah satu dari kalian ragu-ragu di dalam salatnya, dia nggak tahu apakah salatnya sudah 4 rakaat atau masih 2, masih 3. Ini 4 apa 3 ya gitu ya. Maka itu ragu-ragu gitu Pak. Dan ini kasusnya adalah ketika antara 3 dengan 4 itu 50-50 Pak. Nggak jelas mana yang benar ini. Sama Pak. Nah kalau sudah seperti itu tipsnya ini Pak, falyatrahis syakka, supaya dia menghilangkan keraguan-raguan. Buang yang ragu-ragu, dan dia harus memulai dengan yang yakin.
4 dan 3, yang yakin mana Pak? Yang yakin 3. Adapun 4 masih diragukan, ya sudah, yang ragu dibuang, kita lakukan yang yakin. Ya, jadi begitu Pak. Karena hukum asalnya 4 rakaat, yang 4 itu belum ada Pak. Yang sudah diyakini 4, 3, yang sudah diyakini 3. Adapun 4 masih ragu, maka buang yang ragu, lakukan yang yakin. Ya sudah, dianggap bahwasanya kalau begitu saya masih 3 rakaat. Walaupun sebenarnya dia 4 Pak, nggak apa-apa seperti itu. Ya walaupun dia sudah 4 tapi dia yakinnya 3, ya sudah, nggak apa-apa. Sudah, dia nambah 1 lagi. Menurut dia 4, tapi sebenarnya 5, nggak apa-apa teman sekalian. Kemudian thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallim. Nah, kalau posisi begini Pak, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia ragu-ragu 50-50 Pak, maka kalau 50-50 dia hilangkan yang ragu-ragu, yaitu rakaat yang terbanyak, diambil rakaat yang tersedikit. Habis itu setelah tasahud dia sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Nah, perhatikan nih Pak. Kalau ternyata ketika dia nambah 1 rakaat kok sholatnya jadi 5, maka sujud sahwi itu yang menggenapkan sholatnya. Jadi kan 5 rakaat Pak, digenapkan dengan sujud sahwi jadi 6. Ya. Wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Dan apabila sholatnya sudah pas 4 rakaat, dia nambah memang 4 rakaat, maka jemaah sekalian 2 sujud sahwi itu akan menghinakan setan. Loh, faedahnya besar Pak. Sujud sahwi itu jemaah sekalian faedahnya besar. Ya, faedah pertama di sini adalah yang menggenapkan sholat yang ganjil. Karena sholat yang 4 rakaat kan harusnya genap Pak, 4. Tapi ketika dia nambah 1 rakaat, maka saat itu digenapkan dengan adanya sujud sahwi. Kalau udah benar perkiraan dia 4 rakaat, maka ternyata sujud sahwi itu menghinakan setan, bikin gondok setan, bikin apa ya, kecelek gitu loh orang Betawi gitu ya, dan lain-lain. Seperti itu Pak ya. Jadi jemaah sekalian, sujud sahwi itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Ya, imam yang salah mulu. Nah, mungkin biasanya salah itu mungkin habis sholat asar. Habis capek pusing gitu, gimana lupa lah gitu ya. Ya wajar lah Pak, mau kapan aja juga wajar ya, seperti itu. Jelas ya Mas sekalian ya. Ini baru permulaan bahwasannya ternyata di antara sebab sujud sahwi itu ada ragu-ragu. Oke, sekarang kita akan bahas asbabu sujudi sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Artinya sebab kenapa seseorang melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi sebabnya ada 3 jemaah sekalian. Sebab pertama karena mengurangi, sebab kedua karena menambah, sebab ketiga karena ragu-ragu. Ngapalinnya gampang kan Pak ya? Pertama karena mengurangi, kedua karena menambah, ketiga karena ragu-ragu. Untuk ngapali sejenak gampang. Sekarang kita akan bedah satu persatu jemaah sekalian. Sujud sahwi karena mengurangi gerakan. Kita lihat jemaah sekalian, nah ini penting, apalagi jadi imam gitu ya. Jadi jemaah sekalian, apabila ya di dalam sholat terjadi kekurangan karena lupa atau ya nggak ingat gitu ya, maka yang dilupakan atau yang ditinggalkan itu tidak terlepas dari apakah dia itu rukun sholat atau kewajiban sholat atau hal yang hanya anjuran saja. Karena yang ditinggalkan itu bisa termasuk rukun sholat atau kewajiban sholat. Kewajiban sholat seperti tasyahud awal tuh Pak, kewajiban sholat itu bukan rukun tapi kewajiban sholat, atau hal yang cuma sunnah saja ya. Nah, sekarang ini juga kita bedah satu-satu Pak. Kalau yang ditinggalkan rukun sholat gimana Pak? Rukun sholat itu adalah kewajiban-kewajiban yang menjadi bangunan bagi sholat Pak. Menjadi bangunan yang atau menjadi esensi utama dari sholat. Yang sholat itu tidak sah tanpanya Pak. Rukun ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Nah,
Kalau ada imam lupa atau seseorang lupa dalam sholatnya, ternyata yang lupa itu adalah rukun sholat, dan itu sekali lagi karena lupa. Kalau sengaja ditinggalkan, sudah langsung sholatnya batal, Pak ya. Ya, ini yang lupa. Nah, kita lihat ya Mas kalian. Kita katakan ketika dia lupa rukun di suatu rakaat karena lupa. Contohnya apa Pak? Kita katakan dia sujudnya di dalam satu rakaat cuma sekali. Sujudnya berapa? Cuma baru sujud sekali udah berdiri. Karena dia merasa bahwasanya sunnahnya sujud itu juga berdoa, akhirnya dia lupa. Dia berdoa pas lagi berdoa mau bangkit itu lupa. Ini saya mau ke duduk di antara dua sujud atau berdiri ya? Waduh, lupa dia. Nah, itu tadi Pak ya. Kemudian akhirnya dia lupa salah satu rukun dalam sholat sebelum dia itu memulai bacaan di rakaat berikutnya. Dia lupa satu kali sujud, habis itu udah berdiri Pak. Nah, ketika berdiri itu juga ada dua kondisi. Pas lagi berdiri, kalau dia belum membaca Al-Fatihah, maka saat itu dia kembali jamaah sekalian, kembali pada gerakan yang dia lupa itu. Kalau tadi yang lupa belum berarti ditinggalkan gak cuma sujud Pak. Berarti yang ditinggalkan adalah duduk di antara dua sujud dan sujud kedua. Nah, kalau sudah begitu Pak, pas dia berdiri, oh iya saya baru satu kali sujud dan dia belum baca Al-Fatihah, maka kembali dia Pak. Bisa difahami gak Pak? Nah gitu ya. Dia kembali. Kembalinya dalam posisi apa jamaah sekalian? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, baca duduknya, habis itu sujud seperti biasa. Nah, ya seperti itu jamaah sekalian. Kemudian nanti di akhir sholat dia sujud sahwi. Tetap sujud sahwi Pak. Sholatnya sah tapi dia tetap sujud sahwi. Bisa dibayangkan gak Pak? Dalam hal ini dia di rakaat pertama lah contohnya, baru rakaat pertama udah lupa, sujudnya baru sekali, dia udah naik menuju rakaat kedua. Pas berdiri di rakaat kedua, dia baru ingat, oh ya saya belum sujud yang kedua, belum duduk di antara dua sujud. Biasanya kan dia ingat baca Rabbighfirli warhamni, dia belum, baru ingat dia. Ya udah, dia turun. Kalau dia belum membaca Al-Fatihah, belum memulai baca Al-Fatihah, ya udah dia turun sujud, duduk dulu di antara dua sujud, habis itu sujud. Kemudian berikutnya naik seperti biasa, lakukan sholat sampai selesai. Dan di akhir sholat nanti dia salam, sujud sahwi kemudian salam. Gitu Pak ya. Kalau dia sudah baca Al-Fatihah gimana? Ingatnya ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru ingat, tadi kan saya baru sujud sekali. Kalau sudah begini gimana Pak? Maka jawabannya dia enggak balik. Jamaah sekalian, kalau dia seperti itu jamaah sekalian, dia enggak balik lagi menuju rakaat itu. Dan rakaat yang tadi dianggap sebagai rakaat pertama batal. Ingat yang batal rakaatnya Pak ya, bukan sholatnya. Sehingga rakaat yang dianggap pertama itu tidak dianggap. Berarti yang sepertinya rakaat kedua itu tetap dianggap rakaat pertama. Sudah perlakukan rakaat yang kedua itu seperti rakaat pertama. Bisa difahami Pak? Nah kalau sudah begitu berarti nanti jangan duduk tasyahud awal begitu. Paham tidak Pak? Iya Bu. Suka lupa gimana Bu? Boleh Bu? Apanya yang lupa Ibu? Kadang-kadang benar sujud sahwinya, kadang-kadang salah. Yang lupa apanya Bu? Mohon maaf. Sujud sahwi. Iya, kenapa? Sholat, misalnya ini rakaat
kita sadar tapi ada yang ketinggalan. Kita sadar, tapi kita lanjutkan rakaat keempat itu. Yang ketinggalan apa saya nanya? Yang ketinggalan itu rakaatnya. Rakaatnya. Iya. Ibu. Tapi kita udah terlanjur salam. Ya, berarti kurang 1 rakaat berarti. Iya. Tapi kita udah terlanjur salam, lupa itu tadi. Oh tapi. Oh kalau kayak gitu seperti tadi Bu, kayak Nabi aja. Nabi baru harus 4 rakaat, baru 2 rakaat udah salah. Iya. Harus 4 rakaat, baru 3 rakaat udah salah. Ya sudah, sempurnakan 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi Bu, selesai. Tapi tidak sudah salah kita tambah lagi. Tambah lagi, misalnya kurangnya 1, tambahin 1 lagi. Tanpa doa iftitah, jadi langsung aja. Langsung saja, iya betul. Tapi takbir dulu, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah saja, kemudian ruku sampai tasyahud. Setelah tasyahud ya boleh baca doa di antara tasyahud dan salam, kemudian salam. Setelah salam masih menata kaki, kemudian untuk sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujud sahwi 2 kali. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, pada waktu rakaat kedua baru teringat setan lagi nih pekerjaannya. Tadi saya juga baca Al-Fatihah belum ya, padahal sudah baca surat. Gimana kalau seperti itu? Iya, oh ini pertanyaan bagus. Karena Al-Fatihah itu rukun Bu. Itu rukun ya, saya lupa bacanya langsung baca. Itu ingatnya pas kapan Ibu? Pas rakaat itu juga? Pada rakaat itu. Pas lagi baca Al-Fatihah? Pas lagi baca surat? Iya. Oh, berarti Ibu ngulangi. Ibu hentikan baca suratnya, habis itu Ibu baca Al-Fatihah. Karena ketika Ibu merasa lupa baca, maka dianggap itu belum ada. Daripada sholatnya nggak sah, dan Ibu memang benar mungkin nggak baca betul, mendingan ngulang. Artinya baca suratnya dihentikan, baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai amin, habis itu baca surat lagi gitu, Pak. Oh, boleh, Bu. Iya, nggak apa-apa, takut lupa. Apa? Seharusnya ruku, ya setelah baca surat mestinya ruku. Ini nggak langsung mengambil posisi mau sujud gitu. Ingatnya sudah begini, tapi belum ruku gitu. Oh, harusnya ruku tapi dia malah sujud. Ya. Oh, baik. Yang Bu tanyain? Itu bagaimana kita sudah seperti itu. Tinggal rukunya. Dan itu sudah menuju rakaat berikutnya belum? Belum. Ya, ya. Sudah. Ya berarti Ibu ruku saja. Berarti gini Bu, Bapak Ibu sekalian, rakaat di mana ketika meninggalkan rukun sholat, maka rakaat itu tidak dianggap. Gitu saja. Ternyata yang lupa di rakaat pertama, berarti rakaat pertama nggak dianggap. Iya. Tapi belum posisi sujud, Oh, belum sujud, baru mau sujud. Belum posisi sujud, mestinya kan ruku. Iya. Kita berdiri langsung begini. Oh, naik aja langsung ke posisi sujud. Nah, gitu aja. Naik aja lagi. Dalam hati ya, nggak boleh diucapin. Ruku dulu. Ya berarti Ibu ruku aja. Coba ulangi prakteknya gimana, Pak? Jadi kan sudah selesai baca surat. Iya, baca surat. Ibu mau iya. Mestinya ruku. Harus. Iya. Pas itu ingat ya, naik lagi aja. Naik lagi, bukan naik berdiri tegak, tapi Ibu langsung ruku posisinya. Gitu Bu. Jadi nggak usah naik lagi. Nanti kalau naik lagi nambah gerakan. Nah kalau seperti ini, insya Allah tidak perlu sujud tahwi nanti belakang Ibu ya. Iya, masya Allah. Itu kalau yang ditinggalin tadi Pak ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, saat meninggalkan rukun sudah menuju rakaat berikutnya, maka ada 2 kondisi. Di saat dia sudah memulai baca Al-Fatihah, maka nggak usah balik. Ya udah dianggap batal dah tuh. Tapi kalau belum memulai Al-Fatihah, maka ketika itu dia kembali saja dan nanti sujud sahwi tetap. Ya, rakaat itu kalau kembali sah jemaah sekalian.
Ya. Jadi kalau sudah kembali sah, maka saat itu dia ini tadi sujud sahwi saja. Ya Bu. Kalau kita lupa tasawuf awal, mestinya kita harus tasawuf awal, langsung berdiri ke rakaat ke-3. Iya. Di situ sujud sahwinya sebelum atau setelah? Sebelum Bu. Sebelum, baik. Iya. Ya, itu wajar. Sebelum Bu ya, baik, seperti itu. Dan perlu diingat, kecuali kalau kita baru ingat itu baru ngangkat bokong, baru mau ngangkat gini, mau berdiri, yang harusnya tasahud dia mau berdiri, baru ngangkat bokong dia ingat, ya sudah langsung duduk tasahud, nanti nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sudah berdiri tegak, baru ingat belum tasahud, atau dia hampir berdiri tegak, maka jangan balik. Ya Mas sekalian. Iya, seperti itu. Kemudian berikutnya Pak, wa in nasiya rak'atan au aktsara min salatihi fa innahu ya'ti bi tamami salatihi thumma yasjudu lis-sahwi. Namun jemaah sekalian, kalau yang kurang itu adalah 1 rakaat atau lebih, ya sudah seperti tadi kata Nabi, ya seperti perilaku Nabi, nambah aja. Ya baru 2 rakaat udah salam, baru 3 rakaat udah salam, berarti saat itu tinggal nambah kekurangannya, kemudian nanti sujud sahwi seperti penjelasan tadi. Nah kalau posisi seperti tadi Pak, kalau seperti ini sujud sahwinya setelah salam ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ada tapinya, masalah seperti ini sebelum dan setelah salam adalah hal yang nggak prinsip, itu perbedaan pendapat. Ada imam menurut hadis dia sujud sahwinya sebelum salam, setelah salam. Kok dia sujudnya sebelum salam? Nggak apa-apa, ikuti aja imamnya. Imamnya pakai mazhab mana, ngikut, nggak masalah. Harusnya sebelum salam, tapi dia setelah salam, tak apa gitu ya, nggak apa-apa. Baik, itu kalau yang ditinggalkan adalah rukun. Sekarang yang kedua jemaah sekalian, kalau yang ditinggalkan adalah kewajiban dari kewajiban salat seperti tasyahud awal misalnya. Ya, maka jemaah sekalian, kalau meninggalkan tasyahud awal prakteknya seperti tadi, baru mau naik dikit ya, belum setengah tuh Pak, Bapak Ibu ya. Belum setengah naik, maka saat itu dia baru ingat tasyahud, ya udah dia duduk aja. Ketika itu dia tidak perlu sujud sahwi nantinya. Tapi kalau dia sudah lebih dari setengah, hampir berdiri atau sudah tegak berdiri, maka lakukan seperti Nabi Pak. Walaupun di belakang sahabat sudah baca tasbih karena Nabi sudah berdiri tegak, Nabi tidak kembali. Jadi yang terpengaruh, imam yang terpengaruh dengan makmumnya, subhanallah gitu ya, subhanallah padahal dia udah berdiri tegak. Imamnya subhanallah, berarti imam yang nggak ngerti Pak. Ya jamaah sekalian, imam yang nggak ngerti. Harusnya seperti Nabi, ketika sudah berdiri tegak, ya dia nggak perlu turun lagi. Ya nggak usah mengutamakan tasyahud awal, enggak, udah tinggalin aja. Nah makmumnya juga jangan ngeyel, yang benar saya. Sehingga dia tetap duduk tasyahud aja, baca tasyahud, salah ada. Bahkan bisa batal salatnya makmum begitu karena berselisih dengan imam. Tidak boleh jamaah sekalian. Nah, di sini jamaah yang dibolehkan oleh Allah supaya salat itu benar-benar bisa harmonis. Ikut aja dulu. Ikut, kemudian setelah itu nanti tinggal sujud sahwi gitu saja. Gampang ya, Bapak Ibu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, tentang masalah kalau sudah berdiri tegak nggak ada sujud sahwi ya Mas, sudah berdiri tegak nggak ada kembali lagi, itu ada hadis ya Mas sekalian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Nah ini seperti kasusnya tadi Pak, seorang tabi'in bernama Ziyad bin Alaqah rahimahullah bercerita, Mughirah bin Syu'bah pernah sholat mengimami kami. Lalu ketika dia sholat 2 rakaat, beliau berdiri Pak, dan tidak duduk tasyahud awal. Kemudian makmum yang di belakangnya dia itu membaca tasbih subhanallah,
Namun Mughirah bin Syu'bah itu berisyarat, Pak. Berisyarat maksudnya adalah umum. Wah, Mughirah bin Syu'bah tahu nih makmumnya tetap ngayal duduk aja, akhirnya dia isyarat. Ya, mungkin isyarat berdiri, gitu. Kemudian setelah selesai sholatnya Mughirah bin Syu'bah, ya setelah selesai sholatnya Mughirah salam, dan beliau salam dulu berarti Pak, kalau seperti itu. Salam, kemudian mohon maaf, beliau intinya ketika selesai sholat jemaah sekalian, beliau sujud 2 kali, ya, kemudian baru salam. Nah, kemudian beliau berkata, hakadza shana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi. Kalau dalam riwayat yang lain, Pak, jadi kalau Nabi kalau sudah berdiri tegak nggak balik. Kalau dalam riwayat yang lain, idza statamma ahadukum qa'iman falyusalli wal yasjud sajadatay sahwi wa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Apabila salah satu dari kalian sudah tegak berdiri sempurna, maka ya sudah teruskan sholatnya, dan hendaknya dia sujud sahwi 2 kali nantinya di akhir sholat. Dan kalau dia belum berdiri tegak sempurna, Pak, maka hendaknya dia duduk saja. Misalnya baru setengah, baru ingat subhanallah, atau dia sendiri ingat, ya sudah duduk saja. Dia tidak ada sahwi di situ, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Itu kalau yang ditinggalkan adalah rukun. Nah, kalau yang ditinggalkan cuma sunnah gimana, Pak? Yang ditinggalkan sunnah, ya contohnya dia apa sunnah? Tidak ngangkat tangan. Sholat ngangkat tangan itu sunnah ya mas kalian. Terus apa lagi yang sunnah ya mas kalian? Yaitu tidak sedekap sholatnya, contohnya. Atau tidak membaca bacaan di dalam sholat, seperti nggak baca iftitah, atau nggak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dia tidak baca yang sunnah, tidak baca doa sujud gitu ya, maka saat itu tidak ada sujud sahwi, ya, nggak perlu sujud sahwi. Jadi demikian. Jadi sunnah itu hanya disempurnakan ketika dilakukan atau diucapkan, bukan untuk sujud sahwi, seperti itu. Nah, baik. Kemudian yang kedua, maaf, sebab sujud sahwi yang kedua tadi mengurangi, habis mengurangi apa Pak? Menambah, ya, menambah. Jadi apabila seorang yang sholat itu lupa, kemudian dia menambah 1 rakaat atau lebih di dalam sholatnya, kalau dia ingat di di saat sholat, di saat menambah itu, dia ingat itu, pede aja dia 5 rakaat. Udah baca Al-Fatihah, akhir dari Al-Fatihah kok dia malah ingat, oh ini kan yang kelima ya. Jangan diterusin ruku, sujud, ruku, i'tidal, sujud, enggak. Walaupun sudah baca Al-Fatihah, langsung aja duduk tasyahud akhir. Langsung Pak, langsung gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau memang ingat, itu harus, ya. Di tempat manapun itu jamaah sekalian. Ya, setelah itu dia duduk tasyahud, kemudian baru salam. Nah, setelah salam barulah dia duduk sujud sahwi. Seperti itu jamaah sekalian ya. Wallahu a'lam. Sampai sini sudah jelas jamaah sekalian? Mungkin kita cukup dulu dengan sebab yang ketiga sujud sahwinya. Dengan sebab sujud sahwi yang ketiga, yaitu adalah syak ragu-ragu. Ragu-ragu ini agak ada 2 perincian yang mungkin nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang saja. Jadi intinya nambah gerakan itu sujud sahwi ya Mas sekalian ya. Itu jadi demikian. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Ganti dulu Pak Daniel. Ustaz tadi disampaikan kalau kita ragu-ragu dalam rakaat sholat ada kaidahnya, pernah saya dengar ya. Jadi kalau dia mengambil rakaat yang lebih sedikit, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Tapi kalau dia mengambil rakaat yang lebih banyak, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Sedangkan tadi disampaikan ada kaidah sujud sahwi itu tidak prinsip ya, dilakukan sebelum atau setelah. Iya, itu sunnah saja Pak. Jadi sujud sahwi sebelum dan setelah itu adalah sunnah. Tidak harus seperti itu.
bukan menjadi syarat. Ya artinya seandainya imamnya nggak ngerti, karena mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita Pak nggak kenal sujud sahwi itu setelah salam, nggak kenal Pak. Makanya kita harus membawa diri tahu. Misalnya saya sholat di kalangan saudara NU misalnya, atau saya jadi imam, saya salah nggak sujud, baru 3 rakaat udah salam. Ya kalau sudah salam ya, salah Pak ya, ini sudah kita tambah lagi Pak. Ya, setelah nambah sujud sahwinya kapan Pak? Setelah salam kan? Tapi karena nggak mengenal, daripada nanti ribut, ya sudah. Setelah saya menyempurnakan nambah 1 rakaat misalnya. Setelah tasyahud, kemudian sebelum salam saya sujud sahwi di situ, nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Tapi yang lebih baik adalah ngikut dalil. Nah, kalau ngikut dalil itu lebih baik. Wallahu a'lam. Bisa difahami jamaah sekalian? Kalau ragu-ragu tadi yang pertama tadi gimana? Kalau dia mengambil rakaatnya lebih sedikit, itu tetap berlaku nggak? Mengambil rakaat yang lebih kemudian dia berlaku. Dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Iya. Kemudian dia kalau dia ragu-ragu dan mengambil rakaat yang banyak karena itu syaratnya dominan. Yang dominan. Kalau yang tadi yang dia mengambil yang lebih sedikit karena 50-50. Nah itu sebelum salam. 50-50, aduh. Ini 2 apa 3 ya? 2 apa 3, enggak bisa jelas. Sudah 3 itu kan masih ragu-ragu. Yang sudah dipastikan itu 2, ya sudah ambil 2. Jelas Pak ya? Seperti itu. Nah, ada lagi sama sekalian. Nah, kalau memang, mohon maaf ya sebentar. Kalau memang ini 2 apa 3 ya, tapi perkiraan dia yang terbesar, ya, ada yang dominan itu adalah 3, ya sudah 3 nggak apa-apa. Nah kalau sudah begitu sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Ya itu kalau mau ngapalin Pak. Tapi susah, udah sebelum salam aja. Nggak apa-apa Pak. Yang jelas sujud sahwi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Silakan Ibu dulu, silakan. Mohon maaf Pak Sentot. Ibu dulu silakan, tadi mau nanya apa? Makasih Pak Ustaz. Ini yang sering saya lihat kalau sholat berjamaah gitu setelah zikir. Jadi setelah zikir, setelah doa begini, maksudnya kan kalau setelah doa kan kita selesai gitu. Iya. Ini dia sujud lagi gitu. Sujud apa gitu? Selalu sujud lagi setelah selesai doa. Saya mau nanya, nggak enak juga gitu. Apa yang sujudnya dikasih? Iya, sebagian saudara kita habis sholat dia zikir habis sholat. Kemudian setelah itu sebelum dia pergi dia sujud lagi 1 kali. Ya kalau ibu nggak tahu, saya pun nggak tahu. Yang benar ibu tanya kepada saudari kita atau saudara kita, Bapak Ibu itu sujud apa sebelum Bapak Ibu pergi habis dari sholat? Karena sebab sujud itu ada 4. Bapak Ibu sekalian, sebab sujud itu ada berapa? 4. Apalin? Saya ulang, sebabnya sujud itu ada 4. Yang pertama karena sholat. Ya karena sholat ada sujud, kecuali sholat jenazah. Yang kedua sebabnya sujud karena tilawah. Tilawah baca ayat yang ada sujudnya kita tilawah. Ya, Pak, mohon maaf saya di sini pernah ada nggak imam yang pas lagi ngimamin dia sujud tilawah? Bisa saya praktekin besok nanti tahu. Maksudnya bulan besok kalau saya kesini lagi. Saya kasih tahu. Saya ngomong dulu, mohon maaf nun sewu Bapak sekalian. Nanti di rakaat kedua saya akan sujud tilawah. Karena saya membaca ayat sujud, nanti Bapak sekalian ikut. Boleh gitu Pak? Saya izin dulu sama jenengan. Belum? Nggak apa-apa ya? Kira-kira aman nggak? Aman ya? Oke baik. Benar Rodon ya? Insyaallah. Saya mau ngomong gini, mau melakukan tadi sebenarnya pengen ngomong cuman besok aja dah. Yang kedua berarti ketika tilawah. Sebab sujud yang ketiga adalah karena bersyukur.
kita mendapat kabar gembira, kabar kita mendapatkan nikmat, atau kita tertolak dari keburukan, tertolak dari bahaya. Ya, kita atau saudara kita misalnya, alhamdulillah operasi saudaramu berhasil. Kita nunggu di luar itu Pak, sujud syukur. Ya, disunahkan. Bacanya apa? Ya nggak baca nggak apa-apa ya. Dengan sujud aja tuh udah ibadah. Ya kalau mau ditambah ya ditambah seperti sujud di dalam sholat subhana rabbiyal a'la. Boleh, nggak apa-apa. Atau nggak baca pun nggak apa-apa. Dengan sujud aja udah ibadah itu ya. Sujud diniatkan pada Allah yang memberikan ya nikmat berupa kita mendapatkan kebaikan atau tertolak dari yang bahaya. Sebab yang keempat adalah karena sahwi di pembahasan kita. Selain sebab ini nggak ada sujud, kecuali kalau kita pusing itu bukan ibadah. Kita lagi pusing, enak banget itu kalau sujud, ya itu nggak apa-apa. Tapi itu bukan ibadah. Kalau bukan ibadah nggak masalah kita mau sujud, mau nungging nggak apa-apa. Ya seperti itu. Nah tanyakan lagi saudara kita. Saya pun kadang mau nanya itu gimana ya, nggak sempet. Saya sebenarnya kasihan sama saudara kita. Mohon maaf bapak tadi sujud apa? Ya saya tadi sujud syukur. Kalau sujud syukur di situ Pak, itu jangan dibiasakan karena tidak ada dalilnya. Kalau sekali-kali pun nggak apa-apa. Jadi karena kalau sudah rutin setiap habis zikir sujud, ya habis itu baru pergi gitu ya, itu jadi bid'ah jemaah sekalian. Jadi nggak boleh. Alasannya mungkin sujud syukur. Kenapa syukur Pak? Ya saya tadi habis sholat. Loh, berarti ngaitin habis sholat. Itu jadi bid'ah jemaah sekalian. Kecuali kalau kita habis sholat, kita ya bapak ya, pas lagi habis zikir, dia sedikit baca WA, alhamdulillah cucu saya lahir. Wah dia senang sujud, nggak apa-apa. Tapi kan begitu sekali-kali. Tapi kalau dirutinkan itu menjadi bid'ah dan itu tertolak amalnya. Nggak boleh jemaah sekalian. Nah seperti itu. Jelas Bu? Nah, silakan Pak Sultan. Nggih. Iya satu. Bacaannya seperti sholat. Seperti sholat. Begitu kita duduk di antara juga bacaannya seperti sholat. Iya seperti sholat. Duduk di antara dua sujud tapi baca Rabbighfirli warhamni wajburni atau Rabbighfirli. Habis itu sujud yang kedua lagi baca lagi doa sujud nonton. Terus duduk tasahud akhir salam. Enggak tasahud akhir. Maksudnya duduk posisinya tasawuf akhir tapi tidak baca tasawuf, nggak baca tasawuf langsung salah, gitu. Jelas Pak? Oh, ya. Ada lagi? Mohon silakan mau nanya. Ibu mau nanya lagi Bu? Cukup? Bapak mau nanya silakan. Cukup? Baik, udah pas. Ada lagi Pak Dodi? Cukup dulu, oke baik. Insya Allah kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian di pertemuan yang akan datang. Hal-hal yang begini jemaah sekalian, intinya adalah imamnya harus tahu. Nah karena Pak Dodi kan imam. Antum imam sini kan? Alhamdulillah imamnya yang penting datang sama jenengan. Pernah di sini imam sudah berdiri subhanallah terus imamnya duduk lagi. Oh dia nggak paham. Itu imam tidak paham hadis Nabi Pak. Apa namanya? Nggak ngeliat orangnya. Ustadz besar pun kalau begitu berarti nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Bahkan dalam mazhab Asy-Syafi'i itu sholatnya batal Pak. Sebagian ulama bilangnya itu sholat itu batal. Imam sak makmumnya itu batal sholatnya, bubar sholatnya jadi. Yang benar gimana? Udah berdiri aja. Kadang tapi begini Pak, kita juga jangan nggak nyalain imamnya. Kadang imam dengar makmum baca subhanallah banyak jadi kayak gaduh, bingung dia. Bingung. Akhirnya dia sujud, lupa sunnah ini bisa jadi dia tahu. Grogi bener Bapak itu. Ya takut juga. Dia ngomong subhanallah banyak. Tuh, tapi kalau imamnya ini pede aja. Ya kayak Mughirah bin Syu'bah itu, sahabat Nabi. Dia di makmumnya dibilang subhanallah, dia bilang cuek aja. Malah begini, suruh berdiri. Wow, karena punya ilmu begitu aja Mas sekalian. Wallahu a'lam. Itu sunnah juga tapi suruh
Ya kalau memang kita kan bisa ngeliat Pak, pas lagi makmum itu kan ya kita sekhusus-khususnya salah kan bisa tahu. Ini makmum pada ngehil, pada duduk masih nih kelihatan tuh Pak. Ya sudah begini saja. Nah gitu. Atau nggak begitu aja mas sekalian, ya sudah itu ketika imam naik, makmum naik, ya sudah nggak perlu begitu. Tapi kan kita ngeliat fenomena di zaman sahabat saja, banyak ulama aja orang-orang pada lupa gitu, nggak ngerti Pak, ya sudah isyarat aja subhanallah, nah gitu berarti itu ngerti ilmu, berarti ya demikian. Nah kasus itu dia sudah sahwi boleh dan sudah salah kan dia yang mana? Nambah 1 rakaat, kasusnya sahabat Mughirah tadi. Enggak, dia nggak nambah rakaat. Sahabat Mughirah ini dia tidak sujud, tidak tasahud awal, ya seperti itu. Nah dia begini pas rakaat ketiga berarti. Iya, pas dia udah berdiri rakaat ketiga, makmumnya subhanallah, gini aja. Wah. Dan nggak perlu nengok boleh nggak? Nengok boleh, lah dalam hati. Tapi jangan nengok kalau ada keperluan tuh boleh jemaah sekalian. Nah kalau melihatnya makmumnya masih pada duduk ya gini aja. Nah gitu berdiri. Udah dia baca Al-Fatihah sampai selesai. Nanti di akhir sholat sujud sahwi. Silakan Pak. Seperti yang ditanya Pak Santo tadi Pak, meneruskan aja. Imam sudah berdiri, terus dia lupa, dia duduk lagi. Makmumnya apa ikut duduk lagi Pak? Ya mau boleh buat, masa berbeda Pak. Kan tadi dibilang batal sholatnya Pak. Menurut sebagian mazhab batal, tapi mazhab yang lain tidak batal. Oh iya. Nah kalau sudah posisi begitu Pak, kita ngalami begitu, ya insya Allah sholat kita nggak batal. Karena banyak yang nggak ngerti Pak. Jadi karena memang kalau pembatal sholat, sedangkan orang-orang yang sholat itu tidak ngerti itu sebagai pembatal, maka insya Allah tidak mengapa. Ya sudah, jadi bagi makmum ikut saja. Ya demikian Pak. Oh, sama-sama. Oke, monggo. Terakhir Bu, monggo silakan Ibu. Apabila kita berjamaah bukan di masjid, misalnya di rumah gitu berjamaah, kita tahu imamnya bacanya salah, terutama yang rukun, ya Al-Fatihah gitu, atau yang bukan rukun, baca surat yang lain, salah tajwidnya, sehingga kan artinya jadi menjadi salah gitu. Apa kita ikuti aja terus karena kita ragu-ragu nih nggak benar bacanya, apa kita keluar gitu dari. Nah baik, salah dalam baca Al-Fatihah itu ada dua macam. Ada salah yang sampai merubah makna dan ada salah yang tidak sampai merubah makna. Kalau salah yang tidak sampai merubah makna, contohnya panjangnya yang satu alif dipanjangin lebih, Ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya panjang banget gitu. Maliki yaumiddin. Itu ada imam yang begitu tuh, ngikutin lagu, ya pakai nada dia. Termasuk ada yang tasdid itu dilamain tasdidnya, itu juga salah tapi tidak merubah makna. Iyyaka na'budu wa kan kayak dengung itu Pak. Nggak boleh itu, tapi tidak merubah makna, yang penting karena dia sudah bertasdid. Nah begitu Pak. Nah seperti apa lagi ya? Ya apa? Yang harusnya nggak dengung dia dengung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu nggak merubah itu nggak merubah makna gitu ya. Nah tapi yang merubah makna, nah ini kalau seperti ini nggak batal Ibu ya. Nah yang merubah makna itu ya Mas sekalian adalah kesalahan, disebut lahan jali, kesalahan yang jelas sampai orang nggak ahli bacaan pun ya pernah baca tapi tidak ahli belajar, tapi dia tidak ahli pun tahu ya, dan ini fatal. Nah kesalahan yang fatal itu disebut lahan jali, itu ada macam-macam. Pertama, salah membaca harokat. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, yang benar gimana Pak? An'amta. Kalau gitu salah ya gitu ya. Nah itu nggak boleh merubah harokat yang menyebabkan rubah maknanya. Jadi begitu. Kemudian, tapi kalau merubah harokat
yang tidak merubah makna nggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebab 'alaihim itu bukan kesalahan, bahkan itu termasuk bacaan yang dulu pernah dibaca oleh Nabi di hadapan Jibril. Jadi boleh, nggak apa-apa. Ada lagi kekeliruan yang tidak sampai merubah makna. Ar-Rahmanur Rahimu, harusnya Ar-Rahmani, tapi dibaca Ar-Rahmanur Rahim. Alhamdulillahi Rabbul Alamin gitu. Itu nggak merubah makna. Tetap, kalau nggak merubah makna tetap sah. Tapi kalau yang sampai merubah makna, an'amtu, itu tadi. Yang kedua, yang sampai merubah makna itu adalah mengurangi huruf. Ini kekeliruan fatal. Mengurangi huruf itu yang harusnya contohnya bertasdid, dia nggak tasdid. Contohnya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar gimana, Pak? Rabbil. Itu nggak boleh, salah itu. Termasuk mengurangi Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar mana? Alamin, A-nya panjang. Terus harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harusnya tasdid berat, huruf ya diberatkan, jadi diringankan, takhfif. Itu nggak boleh, itu ngurangin huruf, karena huruf tasdid itu Bapak Ibu asalnya adalah dua huruf yang jadi satu. Ya begitu. Dan lain-lain. Waladdallin, salah. Harusnya waladdallin, lin, ada beratnya gitu. Demikian. Orang seperti ini nggak bisa jadi imam. Ya buat diri sendirinya aja dah. Bahkan bisa jadi untuk dirinya sendiri saja. Kalau dia nggak belajar ya Bapak Ibu, nggak belajar tahsin, itu belum sah sholatnya, nggak sah sholat. Apalagi buat yang lain gitu. Tar dulu Bu, tar dulu. Atau menambah huruf itu juga termasuk kekeliruan yang bisa merubah makna dan khawatir sholatnya nggak sah. Ini contohnya menambah huruf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, misalnya gitu. Mana yang salah, Pak? Alaihim itu ditambah hurufnya. Enggak ada huruf ya, jadinya ada huruf ya. Hi-nya dipanjangin jadi ini enggak boleh gitu ya. Demikian. Termasuk kekeliruan yang keempat, kekeliruan yang sampai merubah makna dan ini bisa menyebabkan sholatnya batal, salah baca huruf. Ya, salah baca huruf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Harusnya rabbil alamin. Itu nggak sah kalau bagi yang nggak belajar. Tapi kalau dia sudah belajar tahsin bolak-balik sama ustadz nggak bisa, ya sudah, bagi dia saja insya Allah sah. Tapi dia nggak bisa jadi imam. Nah begitu jamaah sekalian. Ya makanya penting. Ngeri jamaah sekalian, khawatir sholat kita nggak sah gara-gara Al-Fatihah saja itu. Itu Al-Fatihah adalah surat agung. Makanya mohon maaf kalau di masjid ini ada tahsin, maka mohon maaf tahsinnya jangan melantur kemana-mana dulu. Utamakan Al-Fatihah, Kulhu, Falak, An-Nas dulu. Kalau udah mantep nih peserta tahsin, baru deh yang lain. Monggo sekalian ya. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan Pak Santot terakhir. Ibu ya, ibu mau nanya. Ibu mau nanya lagi tadi. Iya. Salahnya karena apa, Bu? Salah bacanya, salah huruf. Oh, salah huruf. Salah tasdid atau salah makna. Mesti panjang, pendek, panjang. Apakah
Ya ada pilihan, ibu nggak mau, nggak usah sholat bersama dengan beliau, atau ibu nanti ngulangin karena menjaga perasaan, atau ibu sholat di masjid aja bareng sama keluarga gitu. Nggak apa-apa perempuan sholat di masjid, nggak apa-apa. Ya begitu. Pendapat orang banyak pendapatnya orang perempuan itu lebih utama di rumah, bahkan kalau di rumah pun harus di dalam kamar. Tapi kalau saya sendiri menganggap saya sholat di masjid berjamaah karena kebetulan sudah tua dan saya juga berusaha tidak menimbulkan fitnah bagi saya seperti itu. Tapi banyak juga yang tetap berpendapat bahwa perempuan harus di rumah begitu. Nggak harus, perempuan nggak harus di rumah. Kata-kata harus itu seakan-akan wajib itu. Lebih utama. Lebih utama. Nabi aja bilang nggak harus kok. Bahkan Nabi bilang apabila istri kalian minta izin untuk sholat di masjid, izinin kan, jangan nggak diizinin. Suami nggak ngizinin kalau istrinya udah menutup aurat dengan baik. Terus kemudian kalau ada laki-laki dia menyingkir gitu ya, nggak malah mendekat, nggak ngobrol-ngobrol sama laki-laki. Istrinya udah terjaga dari fitnah. Kalau sudah begitu izinin, jangan nggak diizinin. Tapi kalau nggak minta izin ya nggak usah. Ya di rumah aja gitu. Jadi boleh, nggak apa-apa. Ya perempuan sholat di masjid itu tidak mengapa, tapi tetap kata Nabi wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah mereka lebih baik daripada masjid bagi mereka. Tapi kalau dari hadis ini menunjukkan bahwasannya ya jangan 5 waktu di masjid. Jadi misal dari 5 waktu ibu mungkin 3 waktu lah di rumah. Ya sendirian aja itu lebih baik ya, seperti itu. Kalau bisa di sini ada taksin Pak Santo, kontan Pak. Ada taksin, ayo Bapak sekalian kita belajar taksin. Jangan-jangan Al-Fatihah kita salah gitu ya, barangkali. Ya wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.